Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada bersama kita Ustadz Muhammad Rusdi. Ya, insya Allah hari ini beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan terkait seputar Ramadan. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik, baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara yang ada di lain tempat, bahkan yang juga menonton ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, Ustadz ya. Oke, jadi di sini ada yang bertanya terkait sahur sebelum jam 12 malam ya. Mungkin banyak kan dari teman-teman kita di luar sana yang mungkin karena setelah setelah kerja nanti malas bangun lagi subuh, jadi mending sekalian pulang malam gitu langsung makan, bangunnya nanti pas pagi gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terkait sahur, jadi pada asalnya sahur ini disunnahkan untuk diakhirkan. Hikmahnya apa? Karena ketika kita mengakhirkan makan sahur, atau dalam bahasa fikihnya takhirus sahur, hikmahnya ialah supaya tenaga energi kita itu lebih kuat dalam menjalani ibadah aktivitas, menjalani ibadah puasa. Karena jarak antara sahur dan puasa itu tidak terlalu jauh. Nah, jika terlalu jauh, nanti kan bisa perut kita ini lama kosongnya, sehingga energi kita itu jauh lebih berkurang ketimbang mengakhirkan sahur. Nah, terkait sahur kurang dari jam 1 atau jam 12 malam tadilah, ini kita kembalikan kepada praktek dari Nabi SAW. Waktu itu ada sahabat melakukan sahur bersama Nabi, berjamaah sahurnya. Nah, itu beliau itu mendekati adzan subuh. Nah, ini sebagaimana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disampaikan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadra 50 ayah. Jadi Nabi sahabat pernah sahur bersama Nabi. Kemudian Nabi tidak lama setelah sahur mendirikan sholat subuh bersama para sahabat. Lalu ada yang bertanyakan, berapa jarak antara adzan dan sahur tersebut, adzan subuh dan sahur? Nah, jadi Nabi menjawab qadra 50 ayah, yaitu sekitar kita membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, mungkin dihitung-hitung dalam hitungan menit, ya sekitar 20 atau 30 menit sebelum adzan subuh. Nah, itu sunnah dari Nabi. Sunnah dari Nabi. Nah, kemudian kalau kita merujuk ke kitab yang lain, di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2, itu annas sahura yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Nah, jadi sahur itu sebagaimana disampaikan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, masuk waktu sahur itu ketika melewati separuh malam. Separuh malam itu kira-kira berapa, Ustadz Ari? Di atas jam 12 ya? Di atas jam 12, yaitu jam 1 dan sampai sebelum adzan subuh. Nah, ini fal aklu qablahu laisa bisahurin fala yahsulu bihi sunnah. Maka di dalam kitab ini menyebutkan makan sebelum dari lewat separuh malam itu bukan dikatakan sahur. Apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya dia tidak mendapatkan pahala sunnah sahur. Karena Nabi melakukannya atau disarankan oleh Nabi kita itu mengerjakannya mendekati subuh ya. Mendekati subuh. Sekitar kita membaca ayat Quran tuh 50 ayat tadi. Seperti itu. Supaya tadi kan tidak terlalu jauh antara sahur dan puasa kita perut kosong itu. Energi kita lebih banyak. Iya, kalau di waktu malam kita makannya otomatis perut tuh sudah mulai mencerna dari malam itu gitu ya. Nah, kemudian di dalam kitab At-Ta'rifatul Fiqhiyah disebutkan juga as-sahur
sahur bil fathi ma yatasahharu bihi as-shaimu min at-ta'ami wasyarabi ay ma yu'kalu min nisfil laili ilal fajri. Sahur itu di dalam pengertian ta'rifatul fiqhiyah, yaitu dalam istilah fikih, makanan atau minuman yang dikonsumsi ketika sudah melewati separuh malam sampai mau terbit fajar. Nah itu yang dikatakan sahur. Jadi jawabannya makan sahur sebelum jam 12 malam itu sah-sah saja, tidak mengapa. Cuman untuk pahala sunnahnya tidak mendapatkan pahala sunnah gitu ya. Sayang itu. Ya kita di bulan yang penuh berkah ini jika melewatkan untuk keutamaan Ramadan itu, keutamaan sahur itu. Ya, keutamaan sahur itu. Cuma puasanya tetap sah gitu tetap sah, tidak masalah puasa. Iya. Jadi itu jawaban kita terhadap pertanyaan audiens seperti itu. Berdasarkan kitab Sahih Bukhari tadi dan I'anatul Talibin dan At-Ta'rifatul Fiqhiyah. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua atau ada tambahan lagi untuk yang pertanyaan itu, Ustaz? Saya rasa sudah cukup. Oke, sekarang pertanyaan kedua ini tentang menggosok gigi. Nah, jadi pertanyaannya gini, Ustaz. Batalkah apabila menggosok gigi dengan pasta gigi saat puasa? Ya, pasta gigi itu kan kalau kita lihat odolnya itu kan macam-macam kandungan di situlah. Di dalam puasa ada hal-hal yang harus dihindari, diantaranya yaitu tarkul mufattirat, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya memasukkan sesuatu apapun ke anggota tubuh yang berlubang. Anggota tubuh yang berlubang kira-kira Ustadz Ari yang ada di tubuh kita ini ada berapa? Telinga, hidung, mulut, terus tempat BAB, BAK, ya. Itu aja kayak mata termasuk nggak sih mata? Nah, mata ini memang ada ulama menyatakan memang itu termasuk anggota yang berlubang. Tapi ada juga ulama lain mengatakan itu tidak termasuk. Secara umum ada 5 ya? Ya, secara umum ada 5. Jadi jangan memasukkan sesuatu apapun ke rongga-rongga terbuka di tubuh tadi itu. Nah, ketika kita menyikat gigi dengan pasta gigi atau odol di siang hari atau ketika berpuasa, maka itu kan hati-hati kalau ada yang tertelan. Nah, yang tertelan inilah yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu' jilid 7 menyampaikan, lawistaka bisiwakin ratbin fanfasala min rutubatihi aw khashabatihi al-mutasya'ab syai'un wabtala'ahu aftara bila khilafin. Nah, seandainya dia bersiwak, ini kasusnya dulu bersiwak di dalam kitab Majmu' ini. Nah, dengan siwak yang basah. Siwak kan itu kayu kan, kayu khusus lah itulah. Lalu terpisah basah yang nempel di siwak itu, terpisah dari siwaknya, yang basahnya itu tertelan masuk ke dalam tenggorokan kita ketika bersiwak. Ini siwak lah, jadi ini kias. Kalau odol, ya pasta gigi atau cairan yang ketika digosokkan itu yang kalau tertelan itu yang bisa membatalkan. Nah, itu yang bisa membatalkan. Nah, sebagaimana juga di dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam wa ma'ahu Fatawa Ramadan disebutkan la yadurru dzalika ma'al muhafazati alla yadkhula syai'um min nafsil ma'jun wala riqil mukhtalati bihi wala yadurru baqa'un nukhati li'annaha atharun la 'ainun. Nah, jadi tidak mengapa, sebenarnya tidak mengapa jika tidak kemasukan sesuatu ke dalam tenggorokan kita, asal dijaga dengan benar-benar. Yang jadi permasalahan itu kan jika air liur kandungan odol tersebut yang tertelan ke dalam tenggorokan kita, itu yang bisa membatalkan. Berarti kasusnya sama ya, saat misalnya nih, kan saya sering tuh untuk gosok gigi tapi nggak pakai pasta gigi. Jadi ini sikat gigi biasa, gosok terus kumur. Berarti sama ya kasusnya, karena dikhawatirkan air berkumurnya tertelan juga. Air kumur atau basahan yang nempel di sikat gigi itu yang kalau terpisah basah yang nempel itu ke dalam tenggorokan, itu yang bisa membatalkan. Oke, berarti kalau melihat dari rujukan dari kitab tadi, berarti
sebaiknya dihindari gitu ya. Ya, dihindari. Bisa silahkan. Apalagi dalam madhab Syafi'i kan mengatakan kalaunya menyikat gigi setelah melewati zuhur itu makruh hukumnya. Sebelum zuhur diperbolehkan. Tapi sehabis zuhur itu makruh hukumnya. Karena apa? Bau mulut orang yang berpuasa ketika melewati waktu zawal atau zuhur itu kan semakin pekat dan itu semakin disukai Allah. Seandainya disikat gigi sehabis zuhur itu, maka itu menghilangkan bau mulut yang disukai Allah tadi. Itu makruh jadinya. Nah, jadi silahkan saja mau sikat gigi di pagi hari, tapi dijaga. Jangan sampai gitu ya, tertelan tadi. Itu. Oke, mantap. Siapa tahu mungkin ada yang lupa pas setelah sahurnya itu lupa gosok gigi, jadi dia di saat pagi gitu ya. Ya bagusnya mau sikat gigi kan sebelum adzan subuh. Nah, itu solusi yang paling bagus sudah. Nah, setelah itu dah jangan sikat gigi lagi, mau cari amannya seperti itu. Baru ketika buka puasa sikat gigi lagi, habis sahur sikat gigi, jadi cukup 2 kali aja cukup sudah. Setelah buka dan setelah sahur gitu ya, pas mau sholat subuh gitu. Iya, seperti itu.